Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 22 November 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Sahabat Sesungguhnya. Sahabat sesungguhnya. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 17 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar dan mengerti akan sebuah kenyataan hidup bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Dengan demikian tidak ada juga sahabat yang sempurna. Yang sempurna, yang luar biasa, yang tanpa cacat, yang tanpa kekurangan, hanyalah Tuhan yang menjadi sahabat yang sesungguhnya buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita punya dua sahabat. Yang pertama adalah manusia, yang kedua tentunya adalah Tuhan. Namun yang cukup menarik, manusia seringkali menempatkan manusia sendiri sebagai sahabat yang paling utama, yang paling diandalkan, yang paling dipercaya. Dia sudah teman dari semenjak kecil. Dia sangat tahu hati dan pikiran saya, dan saya pun juga sangat tahu hati dan pikiran dia. Siapa sahabat itu? Bisa keluarga kita, orang tua, papa, mama, adik, kakak, atau siapapun juga. Atau teman masa kecil, teman sekolah, teman kampus, teman bekerja, atau teman sesama hobi. Kita biasanya sangat mempercayai manusia. Namun kenapa kemudian banyak yang menjadi kecewa tatkala akhirnya ternyata yang bersangkutan yang kita anggap sebagai orang yang paling bisa dipercayai, ternyata dia mengecewakan kita. Dia mengfitnah kita. Dia berbalik muka, berbalik badan, meninggalkan kita. Karena mengapa? Karena urut-urutannya yang keliru. Kita sudah tahu dengan jelas tidak ada yang manusia sempurna. Karena manusia itu tidak sempurna, maka banyak aspek juga di dalam hidupnya itu juga tidak sempurna. Sehingga sewaktu kita mau bersahabat dengan manusia, maka harus ada rongga, ada ruang di mana kita harus siap menerima resiko bersahabat dengan yang tidak sempurna, yang namanya manusia. Kesiapan kita untuk menerima resiko, maka kita akan menjadi orang yang bisa menerima kenyataan hidup. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya dari mulai anak-anak kecil udah berangkat kemudian besar, yang anak laki 2 saya sendiri, saya selalu membeli motor, kendaraan, tidak pernah yang beli baru. Selalu membeli yang second. Maka ada banyak mengatakan kalau yang second itu berarti sudah dipakai, udah ada kekurangan dan segalanya. Saya katakan saya sudah siap hati karena kelebihan second dia jauh lebih murah, nomornya sudah ada, STNK sudah ada, BPKB sudah ada, tinggal pakai. Tetapi kalau ada kekurangan, saya juga siap untuk menerima kenyataannya. Terakhir saya membeli motor untuk anak asuh saya. Dan dikatakan sama pihak yang jual itu bagus. Saya percaya karena saya membeli ini yang ketiga kali. Yang kedua itu bagus, betul bagus. Yang ketiga ini saya percaya. Karena yang pertama, yang kedua sudah bagus, yang ketiga pasti bagus. Ternyata yang ketiga setelah dipakai, waduh hancur lebur. Ternyata berasap, lalu bengkel mengatakan, "Bapak ini harus turun mesin." Saudara, turun mesin yang harganya sekian second, akhirnya harus tambah 2 juta lebih untuk katakanlah turun mesin. Dalamnya ternyata itu tidak baik. Dan saya tidak kecewa. Mengapa tidak kecewa? Karena saya sudah menyiapkan hati menerima sebuah kenyataan bahwa yang namanya second, yang baru pun juga tetap ada kekurangan.
itu pasti ada kekurangan dan saya sudah siap hati. Setelah saya siap hati, kemudian menerima kenyataan tersebut, saya tidak kecewa. Karena mengapa? Karena saya sudah siap hati menerima kekurangan dan kelebihannya. Di dalam kita bersahabat juga sama. Tidak ada manusia sempurna. Maka langkah yang paling dasar, engkau harus siap hati. Bukan menerima kelebihan, kalau kelebihan semua orang sudah bisa. Dan menerima kekurangannya. Waktu engkau siap hati, engkau tidak akan kecewa. Mengapa? Karena engkau sudah menerima dia apa adanya. Sehingga di dalam persahabatan, maka berjuanglah kita untuk menjadi sahabat yang baik, yang bisa memberikan yang maksimal. Sebagaimana firman Tuhan katakan, sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Adakah yang demikian? Tentu ada. Saya percaya ada, karena setiap manusia yang diubahkan Allah, dia bisa melakukan yang terbaik dengan pertolongan Tuhan. Tentu ada. Apakah banyak? Cukup banyak. Namun yang jauh lebih banyak adalah ketidaksempurnaan manusia yang menonjol. Sahabat seperjalanan, kalau engkau saat ini terluka oleh orang-orang yang dulu engkau sebagai sahabat, ternyata dia bukan sahabat yang sesungguhnya, maka belajarlah untuk menerima kenyataan. Karena memang engkau tidak mungkin menuntut kesempurnaan di atas ketidaksempurnaan. Tidak ada yang sempurna. Maka biarlah engkau belajar untuk menerima apa adanya. Kalau sudah terluka, engkau jangan berpikir manusia itu sempurna. Maka yang salah bukan sahabatmu, tetapi adalah harapanmu yang terlalu tinggi dan terlalu sempurna. Sehingga dengan pemahaman demikian, kita belajar untuk menerima apapun keadaannya, siap terima kelebihannya, siap tidak terima kekurangannya. Sehingga dengan demikian, adakah sahabat yang sesungguhnya yang tidak perlu kita khawatir dan takut dia akan melukai kita, dia akan berbalik wajah, dia akan membalikkan badan, dia akan meninggalkan kita, dia akan katakanlah mengkhianati kita. Sahabat yang terbaik dan sahabat sesungguhnya itu adalah Kristus. Dalam Yohanes 15:13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dialah pribadi Kristus. Sehingga di dalam setiap relasi, mengapa hubungan kita dengan Tuhan menjadi sangat utama, melebihi hubungan dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anakmu, dengan mertuamu, dengan bos, dengan karyawan, dengan sahabat, dengan kolega bisnis, dengan dosen, dengan guru, dengan siapapun juga. Tuhan tidak pernah melukai engkau. Tuhan punya rancangan adalah rancangan yang terbaik. Dan apapun yang dilakukan oleh Allah semata-mata demi kebaikanmu, agar hidupmu baik, hidupmu benar, hidupmu kudus, dan hidupmu dirancang untuk rancangan masa depan yang penuh harapan dan rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Sehingga kesimpulannya, jangan dibalik. Jangan engkau kemudian bersahabat dengan manusia, setelah kecewa baru cari Tuhan. Itu terbalik. Engkau jadikan manusia pertama, kedua Tuhan. Setelah manusia mengecewakan, baru cari Tuhan. Maka hukum persahabatan, engkau harus kepada Tuhan, memiliki sebuah hubungan persahabatan yang paling mendalam, paling utama, dan paling teratas. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan sebagai sahabat kita, dia akan membimbing dengan kebenaran firman Allah, menuntun kita agar kita tidak di dalam kegelapan, agar kita terselamatkan iman kita. Sekalipun kita menghadapi kesukaran, kesulitan, tantangan, Allah akan dengan sempurna menjadi sahabat yang sesungguhnya buat dirimu. Banyaklah berdoa, banyaklah baca firman, banyaklah bergumul, banyaklah memiliki hubungan yang intim bersama dengan Allah. Hubungan-hubungan dengan manusia. Belajarlah untuk menerima sebuah kenyataan. Dia punya kelebihan, dirinya juga punya kekurangan. Engkau harus siap terima kelebihannya dan juga siap untuk terima kekurangannya. Karena tidak ada manusia sempurna, hanya Tuhan yang sempurna, dan Tuhanlah sahabat yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sudah belajar tentang pemahaman sahabat sesungguhnya. Hanyalah Tuhan, dan manusia tidaklah sempurna, bisa mengecewakan, bisa tidak sesuai dengan harapan kami. Hamba-Mu berdoa buat yang sedang sakit, jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi halangan, Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Yesus, Allah adalah sahabat
sesungguhnya untuk dirimu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.